Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-6 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini menjelaskan tentang takwa, bab takwa. Qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran, Allah Ta'ala banyak sekali menjelaskan atau memerintahkan kepada kita khususnya sebagai seorang mukmin untuk senantiasa bertakwa atau takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian dalam surat At-Taghabun Allah Ta'ala juga berfirman fattaqullaha mastata'tum. Jadi dalam surat Al-Imran Allah Ta'ala memerintahkan terhadap satu, yaitu orang-orang yang beriman, karena Allah Ta'ala menggunakan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian semua, bertakwalah kalian semua kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sungguh-sungguh atau dengan takwa yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang bertakwa itu pasti dilandasi atau didasari oleh orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta semua sifat wajib Allah, beserta semua rukun iman yang telah diwajibkan kepada seorang mukmin. Karena rasa takut kepada Allah itu tidak mungkin terjadi kalau orang itu imannya sedang tipis atau bahkan dia tidak beriman kepada Allah. Bagaimana dia bisa takut akan sesuatu padahal sesuatu tersebut dia anggap tidak ada atau tidak dia percayai. Nah, sehingga ayat ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita semua bahwa sesungguhnya takwa yang sungguh-sungguh itu didasari yang pertama oleh keimanan. Iman bahwa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan semesta alam yang maha mengetahui, maha melihat, dan maha kuasa, maha berkehendak, serta semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang terakhir dalam keimanan yaitu iman bahwa segala hal yang diperintahkan yang terjadi di alam dunia ini tidak luput dari takdir yang telah Allah tetapkan. Sehingga dari keimanan ini akan lahir pribadi yang takut. Jadi baik dia berada haitsuma kunta, haitsuma kunna, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kalau iman kita itu sedang kuat, sedang baik, stabil, dan lain sebagainya, maka rasa takwa, rasa takut kepada Allah itu akan muncul. Tapi dalam ketakwaan dan ketaatan yang kita laksanakan kepada Allah itu sifatnya kondusif. Artinya setiap orang memiliki rasa takut kepada Allah itu sesuai dengan keimanannya. Oleh karena itu, ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, maka apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib kita laksanakan. Dan setiap orang itu memiliki kondisi dan situasi yang berbeda, sehingga Allah Ta'ala dalam kesempatan yang lain juga berfirman ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwan wa khususan ila mu'alifatan kitab wa jami'i mu'alifil kutub alladzi ta'allamna wa 'allamna kitabahu wa jami'i awliya ila wa syuhada salihin aina ma kanu musyahadati wa jami'i masyayikhina wa muta'allimina aba'ana wa ummahatina wa man tasaba bi jami'i al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kalian kepada Allah mastata'tum, dengan udaya dan upaya yang bisa kalian lakukan. Ini terkait dengan taat. Karena ketika orang takut, maka dia akan melaksanakan perintah Allah. Pelaksanaan perintah Allah ini sifatnya wajib bagi seluruh mukmin. Akan tetapi tidak setiap mukmin itu bisa 100% melaksanakan taat. Jarang, karena apa? Memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Sehingga Allah Ta'ala dalam kesempatan yang lain berfirman, mastata'tum, dengan kemampuan yang bisa kalian upayakan. Artinya semampunya, bukan seenaknya. Ini beda. Misalkan kita sholat karena tidak mampu yang bersangkutan, atas dasar takwa kita melaksanakan perintah sholat, kita melaksanakan kewajiban yang ada di dalam sholat. Akan tetapi karena kita tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu menyempurnakannya, maka kita diberi keringanan dengan cara duduk. Kita sedang berpuasa, itu adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu hukumnya wajib karena kita dalam kondisi yang sakit, kita dalam kondisi misalkan perempuan, wanita dalam kondisi yang sedang hamil atau menyusui, maka yang bersangkutan itu mendapatkan kemurahan karena situasinya menuntut semacam itu, sehingga puasa yang dia laksanakan itu tidak sempurna. Nah, itu dimaafkan oleh Allah karena mastata'tum, tidak semua orang itu bisa sempurna melaksanakan taat kepada Allah. Dalam arti ada dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, terkait keimanan, Allah Ta'ala juga menyinggung dalam surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, sekali lagi untuk urusan takwa, rasa takut kepada Allah, Allah Ta'ala berbicara kepada manusia menggunakan ya ayyuhalladzina aman. Itu menjelaskan bahwa fondasi dari ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dimulai dari keimanan. Jadi jangan harap orang itu bisa takut kepada Allah kalau dia tidak beriman. Apalagi tidak beriman. Beriman tapi tipis, itu takutnya juga sedikit. Beriman tapi hanya sekian persen dari keimanan yang dia laksanakan, maka takwanya pun juga mengekor terhadap keimanan. Makanya oleh karena itu bisa jadi dia taat kepada Allah satu sisi dia juga durhaka kepada Allah, barangkali saat itu imannya sedang mengalami penurunan. Oleh karena itu rasa takut kepada Allah juga mengalami penurunan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah, qil ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, man akramun nas, siapa manusia yang lebih mulia? Qala, Nabi berkata, atqahum, mereka yang lebih takut. Faqal laisa an hadza nas'u, bukan dari ini kami bertanya. Qala fa Yusuf Nabiullah bin Nabiullah bin Khalilullah. Qalu laisa an hadza nas'u. Qala fa an ma'adinil arab tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Hadis ini menceritakan beberapa sahabat bertanya kepada Nabi, siapa orang yang paling baik, siapa orang yang paling mulia. Lalu dijawab dengan tegas oleh baginda Nabi bahwa orang yang paling mulia, orang yang paling baik itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Bukan orang yang memiliki garis keturunan yang mulia, bukan apalagi orang yang memiliki harta yang banyak, bukan pula orang yang memiliki strata sosial yang tinggi di masyarakat.
Oleh karena takwa itu urusan hati atau sikap, ketika dia memiliki keimanan lalu dia menyikapi dengan ketakwaan, didasari oleh keimanan dan hati lalu dilaksanakan dengan ketakwaan, maka ini tidak ada yang tahu seberapa takwa seseorang tersebut selain yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dia orang biasa, dari kalangan biasa, strata sosialnya sama saja, apa yang dia miliki duniawinya juga sama dengan orang lain, tapi di mata Allah dia termasuk orang yang berkualitas, dia termasuk min khiyarihim, termasuk orang yang paling baik, termasuk orang yang paling mulia. Karena apa? Jelas, karena dia memiliki rasa percaya, keimanan kepada Allah yang luar biasa, sehingga melahirkan sikap dan hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi terdahulu jelas ketakwaannya itu tidak perlu dipertanyakan karena mereka adalah utusan. Kemudian dalam hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri, innad dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'lamun fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi dalam satu kesempatan yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, innad dunya hulwatun, dunia itu manis, menggoda, khadiratun, hijau, dalam arti dunia dan isinya itu rasanya itu manis. Sesuatu yang manis itu menggoda, menggugah kita untuk memilikinya, mencicipinya dan merasakannya. Sebab apalagi kalau kita sedang berpuasa, lihat postingan yang berbau makanan, apalagi bentuknya bagus, itu sudah ngiler. Apalagi diposting jam 12 siang, itu menggoda keimanan kita sekali. Kemudian dunia itu hadro, hijau. Hijau ini maksudnya ketika orang melihat sesuatu dengan warna tersebut, itu biasanya dia terpukau, silau. Oleh karena itu, karena dunia bisa menggoda, rasanya juga manis, Nabi bersabda, wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'lamun. Allah itu akan uji kita, bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita atas dunia yang ditampilkan ke depan, atas dunia yang ditampilkan kepada kita. Itu sikap kita itu bagaimana? Itu adalah bentuk ujian dari Allah. Sehingga benar bahwa dunia itu isinya tempat ujian. Karena bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang takut kepada Allah, maka mereka akan mengambil secukupnya saja. Mereka akan melihat sewajarnya saja. Bagi orang yang takut dan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwalal fitnati bani Israila kanat fin nisa'i. Maka takutlah kalian dengan tipu daya dunia dan isinya, mulai dari harta benda, pangkat jabatan dan lain sebagainya. Bisa jadi itu sesuatu yang buruk untuk kita kalau kita tidak bisa memeranginya, kalau kita tidak bisa menahan godaan untuk memilikinya. Hadis ini berbicara, kata Nabi, bahwa manusia itu besar sekali potensinya untuk tergoda dengan sesuatu yang manis, tergoda dengan sesuatu yang indah, tergoda dengan sesuatu yang luar biasa. Hadis ini secara jelas membicarakan perilaku dasar dari kita semua, bahwa sesuatu yang sifatnya indah, sesuatu yang rasanya manis dan lezat, itu amat menggoda terhadap manusia. Ditopang oleh hawa nafsu, keinginan yang tidak bisa dikendalikan. Sehingga khalaku Bani Israel fid dunya wan nisa, kata Nabi, Bani Israel, orang sebelum kalian, kata Nabi,
itu mereka hancur lebur, rusak tatanannya, itu karena mereka termakan dengan rayuan dunia dan perempuan. Jangan jauh-jauh kepada Bani Israel yang jaraknya dengan kita itu sekitar ribuan tahun. Kerajaan yang ada di Indonesia, Nusantara pada zaman dulu, baik itu yang kerajaan Hindu-Buddha maupun kerajaan Islam, itu semuanya hancur. Sehingga detik ini tinggal sejarahnya saja. Itu kalau tidak memperebutkan harta benda, memperebutkan jabatan, juga memperebutkan wanita. Jadi kerajaan Majapahit yang usianya ratusan tahun itu bisa hancur karena ada perselisihan di dalamnya yang memperebutkan kedudukan, yang memperebutkan ini dan lain sebagainya. Jadi jauh sebelum apa yang disampaikan Baginda Nabi itu sudah melakukan hal macam itu, benar adanya bahwa kehancuran manusia itu mulai dari tatanannya hingga aspek sosiologisnya itu dikarenakan ketamakan. Di sini Nabi tidak melarang orang memiliki harta benda. Nabi juga tidak melarang orang memiliki dunia yang banyak, memiliki jabatan yang tinggi. Nabi tidak melarang, tapi konteksnya di sini Nabi memperingatkan kepada kita, siapapun yang hadir pada hari ini, bahwa manusia itu memiliki potensi yang besar untuk merusak tatanan yang sudah ada. Oleh karena itu Nabi berpesan, ittaqu fid dunya. Maksudnya berhati-hatilah. Kalau sekiranya kita memiliki itu dampaknya positif, kenapa tidak? Tapi biasanya nafsu yang kita bicarakan. Misalkan, ya kalau tidak kaya saya nggak bisa gini, nggak bisa gini tuh. Kadangkala orang yang berbicara demikian bukan karena dia butuh, tapi dia yang berbicara itu karena nafsu. Dan ini yang tahu bukan orang lain, melainkan yang bersangkutan. Oleh karena itu kadang orang mengumbar dirinya untuk memiliki sebuah pangkat atau jabatan yang tinggi di tengah masyarakat. Nafsunya berbicara bahwa kelak kalau saya menjadi ini dan lain sebagainya. Tapi faktanya yang terjadi ketika dia sudah mendapatkan amanah, mendapatkan jabatan, mendapatkan harta yang selama ini ia idamkan, itu lupa. Dia lupa dengan apa yang pernah dia katakan. Karena sewaktu dia berbicara itu bukan berdasarkan ketakwaan, tapi berdasarkan hawa nafsu. Nah, di sini titik poin yang ingin diingatkan kembali oleh Baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa dunia itu menggoda, jabatan itu menggoda, harta benda itu sangat silau dan menggoda sekali. Siapa yang tidak ingin memiliki sesuatu yang lebih, memiliki sesuatu yang bisa kita miliki dengan sepenuhnya? Tidak ada yang bisa menolak, tapi hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa selamat. Orang memiliki pangkat yang tinggi, kalau dia takwa, maka pangkatnya akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Orang yang memiliki harta benda tapi dia bertakwa, maka harta bendanya akan disalurkan fi jihad fi sabilillah. Sehingga hadirin yang saya hormati, ketakwaan ini mendasari perilaku manusia, siapapun orangnya, dan akan mengangkat derajat yang bersangkutan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian takwa ini berlandaskan keimanan, karena tidak mungkin orang merasa takut, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun itu, kalau imannya tipis. Dan iman itu ada di dalam hati. Hati itu sering goyah. Hati itu sering goyah, tidak konsisten. Oleh karena itu, karena iman itu ada di dalam hati, perilaku kita juga tidak konsisten. Perilaku kita sebagai manusia, takwa kita kepada Allah juga ikut kepada keimanan.
Sehingga hadis ini mengajarkan kepada kita yang pertama, mari sering mempertebal keimanan kita dengan cara dan bentuk sedemikian rupa. Baik dengan cara belajar, melihat kekuasaan Allah, bermuasyarah dengan orang lain, meyakini bahwa apa yang terjadi itu semua adalah takdir dari Allah, kemudian memantapkan diri kita bahwa sebaik-baiknya manusia di mata Allah adalah mereka yang bertakwa. Ketika imannya kuat, maka dia akan memiliki perilaku yang baik. Ketika dia menjadi pribadi yang takwa, dengan jabatannya dia takwa. Ketika dia memiliki ketakwaan, dengan hartanya dia takwa. Ketika dia memiliki pengetahuannya dengan ketakwaannya, maka dia akan memiliki pengetahuan yang positif. Banyak orang yang memiliki pengetahuan tapi tidak didasari ketakwaan, sehingga menjadi pribadi yang koruptif, menjadi pribadi yang anarkis, menjadi pribadi yang malah merugikan orang lain. Itu karena keilmuannya tidak didasari ketakwaan. Bahkan perilaku soleh kalau tidak didasari ketakwaan itu akan melahirkan ibadah yang sifatnya hanya formalitas saja. Ketinggalani sholat, ketinggalani sodakoh, ketinggalani ngeten, gurmek kepingin dilem menungso. Niku ujung-ujungnya kados ngoten. Mbok bilih boten didasari nopo? Takwa wedi ten gini Gusti Allah. Mila Bapak Ibu ingkang kula hormati, landasan tiang soleh menika, landasan tiang mulia menika inggih menika takwa wedi ten gene Gusti Allah. Jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan sholat kita kelak akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Jangan-jangan puasa kita kelak tidak ada satupun yang diterima. Mengapa? Ya karena kita kurang takwa, kurang takut kepada Allah. Jangan-jangan apa yang saya sampaikan ini tidak ada yang mendengarkan, tidak ada positif, tidak ada pengaruhnya. Mungkin karena saya secara pribadi juga kurang bertakwa kepada Allah. Hadirin yang saya hormati, itulah bentuk ketakwaan yang mendasari perilaku baik kita, jabatan kita, harta dunia kita. Kalau tidak didasari ketakwaan, maka kita semua tidak akan menjadi apa-apa dan hanya melakukan kesia-siaan semata. Jadi ketakwaan itu sekali lagi menjadi sangat penting. Bahkan sangat penting, menjadi salah satu rukun ketika khutbah. Jadi ketika khutbah Jumat itu wajib menyerukan ketakwaan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab, itu wajib. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu kadang lupa, bukan kadang, sering lupa dan tempatnya salah. Oleh karena itu harus selalu mengingatkan dan diingatkan. Jadi melalui pagi hari ini, mari kita muhasabah, kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah hari ini dan kemarin-kemarin dari setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita miliki, sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin yang saya hormati, semoga kita tetap dijadikan orang yang takut kepada Allah dalam hal apapun, dengan segala yang telah Allah berikan, dijadikan pribadi yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, begitu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dari saya apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.